A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, ya, kita bertemu lagi di YouTube Rehab Hati Probolinggo. Bersama saya Taufik Zaifuddin sebagai Mudir Rehab Hati Probolinggo. Baik, alhamdulillah ya teman-teman semua ya dimanapun anda berada, saya doakan ya semoga ya tetap Allah beri kesehatan, Allah beri nikmat sehingga tetap bisa istiqomah dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Nah, kali ini kita akan membahas ya terkait ruh ini bergerak sehingga nanti kita bisa mengetahui ya kan, kita bisa mengetahui penyakit-penyakit apa saja dan bagaimana cara penanganannya. Nah, rame-rame ya. Ini ada yang nyimak soalnya anak-anak saya. Baik. Oke, kita lihat di papan ya, teman-teman semua ya. Jadi, pertama ya, kita langsung saja ya. Dari sini nanti kita akan ada gambaran dan kita akan mempelajari penyakit ya kan. Penyakit apa saja yang diobatin, terus kenapa kalau anak-anak itu yang rukyah orang tuanya ya kan. Nah, nanti kita akan dapat semuanya. Tapi ini awalnya sebelum kita masuk ke pembahasan rukyah yang lebih dalam. Baik ya teman-teman semua, yang pertama seperti ini kurang lebih. Jadi kita manusia itu tercipta dari dua unsur. Yang pertama unsur fisik, yang kedua unsur ruh. Nah, di sini ada garis lagi. Nah, ini ada unsur yang ketiga namanya akal, yang nanti akan memfilter, menyaring ya, menimbang. Nah, tidak bisa disebut manusia kalau hanya fisik saja. Ya. Kenapa? Kalau fisik berarti mayit, jenazah kan. Nah, di sini dan juga tidak bisa sebut manusia jika hanya ruh saja. Nanti gentayangan gitu ya. Dan juga sama, ada unsur ini ya, ada unsur fisik dan unsur ruh, dan tidak ada akalnya, tidak bisa manusia. Tidak bisa disebut manusia. Apa namanya? Binatang, tak punya akal. Nah, ini yang membedakan kita antara manusia dengan hewan. Nah, udah ketemu kan? Pembeda kita dengan hewan adalah akal, bukan otak. Hewan juga punya otak, kambing punya otak gitu ya. Tapi akalnya nggak ada. Nah, baik, ini tiga unsur yang harus kita ketahui dulu di awal ya teman-teman semua. Nah, jadi pertama Allah ciptakan manusia itu dari fisiknya, ya, dari fisiknya. Dari mana? Dari kandungan. Jadi diciptakan dalam Al-Quran disebutkan 40 hari itu sperma, ya kan, terus 40 hari darah, ya, terus 40 hari itu sudah mulai udgoh, jadi gumpalan daging, jadi udah daging. Nah, ketika 40 hari ini ya berarti 40 120 hari ya, kalau kita dibagi dengan 30 hari ini menjadi 4 ya, berarti 4 bulan di sini. Nah, usia 4 bulan ini maka ruh ditiupkan kepada fisik. Ruh mulai ditiupkan kepada fisik. Ya. Oke, jadi ruh mulai ditiupkan kepada fisik. Nah, ketika ruh ditiupkan kepada fisik, nanti di sini akan berubah, lahir unsur baru namanya nafas. Nah, ini yang perlu diketahui ini. Nanti ini kuncinya di sini. Jadi ketika ruh ditiupkan kepada fisik, maka muncul unsur baru namanya nafas. Nah, ini nafas kalau diserap dalam bahasa Arab ya, ini bisa disebut jiwa ya, kalau bahasa yang biasa kita kenal ini jiwa ya.
Nah, kalau di bahasa Indonesia itu nafas. Jadi ketika ruh ditiupkan kepada fisik, maka orang sudah mulai bernafas. Nah, oke. Ini agak ribet ya. Jadi jadi tolong disimak, perhatikan ya. Jadi biar nggak bingung nanti ya. Baik. Ketika ruh dimasukkan ke dalam fisik, maka muncullah unsur baru di sini namanya nafas. Kenapa nafas? Ya, kembali lagi karena di sini ada unsur baik ya, ruh dari Allah yang Allah tiupkan langsung, dan ruh ini baik ya, bersih, suci. Dan untuk fisik ya, itu fisik itu ada takdir Allah, ada ikut campur tangan manusia di sini. Maka dari itu fisik ini ya, yang di dalam rahim seorang ibu itu belum tentu semuanya baik. Kenapa? Contoh orang tuanya ngasih makan, ngasih nutrisi, ya tidak semuanya di situ baik, ya kan? Ada yang baik, ada yang buruk. Nah, ada yang baik, ada yang buruk. Disitulah namanya fujur ya. Jadi di nafas ini ya, setelah masuk itu nanti akan ada unsur ruh sendiri ya, takwa, dan nanti ada unsur yang dari fisik namanya fujur. Oke, pelan-pelan ya. Jadi ini nanti yang akan menggerakkan fisik. Dan nanti dengan atahunya ini ya, nanti kita akan mengetahui bagaimana cara mengobati diri kita. Baik, kita langsung kembali. Nah, di sini fujur ya, itu dominan dengan aktivitas yang buruk ya. Takwa adalah aktivitas yang baik. Nafas ya, bisa jadi ada takwa, ada fujur. Dan fujur ini karena teriring buruk, maka bahasa lainnya adalah nafsu. Bahasa lain nama fujur adalah nafsu. Oke. Jadi kalau takwa itu adalah sabar, maka nafsunya adalah marah. Nah, di sini nanti nafsu akan menjadi 3 juga ya. Ketika nafsu itu diturutin terus ya kan, menjadi buruk, maka itu nafsu amaratu bisu ya. Kalau nafsunya kadang baik ya, kadang dibaik, kadang diburuk, kadang dibaik, maka nafsunya adalah nafsu lawwamah. Tapi jika nafsu ini dominan kepada ketakwaan, kebaikan, maka menjadi nafsu mutmainnah. Oke. Ini adalah unsur manusia. Nah, ini ya teman-teman semua, ini adalah kehidupan. Ini adalah kehidupan. Oke, saya hapus ini. Oke. Jadi kehidupan manusia nih. Dan yang perlu diketahui ya, fisik ini ya, fisik ini, jasad ini adalah eksekutor. Semua perintah di fisik itu dari sini. Ya. Dari nafas. Ya, contoh ya. Ada adzan gitu kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah kita mendengar dorongan kebaikan, suara kebaikan? Maka jawabannya iya. Oh iya, adzannya mau sholat habis ini gitu kan. Nah, itu takwa yang memberi informasi. Jika terus fujur, lawannya dari takwa, bilang ya nunggu belum komat gitu kan, contoh lah ya. Jadi perintahnya itu di sini. Nah, ketika takwanya kuat, maka akan memerintah kepada akal akan memerintah kepada fisik. Otak akan merangsang seluruh tubuh karena takwanya kuat, maka dia akan memerintah tangan untuk bergerak, untuk bangun dari tempat duduknya, untuk segera ke kamar mandi, bersih diri, wudhu, dan melanjutkan kepada aktivitas takwa. Nah, jika takwanya kuat. Jika fujurnya yang kuat, maka yang terjadi apa? Ketika mendengar adzan, nunggu komat aja, akhirnya nunggu komat, ya kan? Akhirnya komat berkumandang selesai, akhirnya gak jalan-jalan. Nunggu nih masih jam 12 nih, belum jam 1. Nah, ini ketika fujurnya kuat. Nah, di sini kita bagaimana bisa mengkondisikan ini nanti. Nah, inilah kehidupan.
Pun sebaliknya, ketika di fisik nanti akan juga berpengaruh kepada ruh. Jadi perintahnya nanti bolak-balik begini teman-teman semua. Ya, dari fisik kepada akal, terus disalur kepada ruh, terus dari ruh terus begini nih. Sangat cepat sekali. Inilah manusia yang luar biasa. Baik, kita lanjut ya. Selanjutnya nanti kita akan belajar dari sini ada yang namanya penyakit jasad. Nah, wis udah ketemu kan? Penyakit jasad. Nanti kita akan belajarin ini. Dan nanti di sini juga ada penyakit ruhani. Ya, penyakit ruh. Oke, sudah 2 penyakit dan diketemukan lagi penyakit yang lebih rumit dari ini adalah penyakit ruh yang berdampak kepada jasad. Namanya penyakit psikosomatis. Ya, jika ada penyakit ruh, penyakit dari jiwa ini kepada jasad, maka namanya psikosomatis. Ini yang rumit nanti. Jadi kalau penyakit jasad nanti bisa diobatin jasadnya saja dengan obat-obat jasad, obat jasmani ya. Dari sini ada unsur tanah, dan sini obat ruhani nggak bisa pakai obat jasad, harus obat dari unsur langit, namanya obat langit di situ. Nah, tapi jika psikosomatis, Anda bisa memilih, bisa ngobatin jasadnya saja ya, tapi akarnya nggak selesai. Tapi kalau diobatin dengan ruhnya, maka akarnya tuntas. Nah, itu psikosomatis. Kita bisa milih yang mana pengobatannya, milih jasad atau milih yang ruh. Ya. Tapi catatannya di sini, ketika ruhnya membaik, maka fisiknya, jasadnya akan membaik. Itu nanti cara pengobatan psikosomatis, teman-teman semua. Luar biasa ya. Jadi nanti kita mengobatinya di sini nanti. Mainnya di sini. Kalau kita mau mengobatin manusia, ya. Oke. Luar biasa ininya. Jadi inilah kehidupan manusia. Ya, nanti kita akan jelaskan di pertemuan selanjutnya insya Allah terkait penyakit jasad, penyakit ruh, dan penyakit ruh yang berdampak kepada jasad, namanya psikosomatis di ilmu kedokteran. Oke, titik poinnya adalah begini ya teman-teman semua ya. Jadi fisik di sini butuh makanan, ya, butuh makanan, butuh nutrisi. Akal juga butuh nutrisi. Ruh juga butuh nutrisi. Apa makanan ruh? Ibadah. Ibadah. Nutrisi apa maknanya? Untuk akal ini ilmu. Nutrisi untuk fisik apa? Ya makanan-makanan biasa, makanan dan minuman. Jadi ingat 3 unsur ini butuh nutrisi, butuh asupan. Ya, jadi harus seimbang antara nutrisi jasad, akal dan ruh. Nah, jika sudah seimbang nanti maka aman. Kalau nggak seimbang nanti maka akan ada sakit dalam tubuh itu. Jadi ini sama-sama berperan penting ya. Akal juga penting sekali di situ. Ya. Kenapa butuh ilmu? Contoh ya. Pernah kita mendengar seorang yang murtad gara-gara cuma dikasih sembako? Ada. Kenapa demikian? Nih, karena akalnya lemah. Keimanannya ditukar dengan sembako yang harganya cuma 100 ribuan kurang lebih ya. Oke. Jadi nanti setelah ini kita akan mempelajari penyakit jasad, penyakit ruh, dan penyakit psikosomatis. Masya Allah, luar biasa ya. Moga-moga ini gambaran awal, ya kan? Kenapa ada penyakit jasmani, penyakit rohani dan sebagainya. Ini gambarannya di sini. Baik, jika ada pertanyaan atau komentar silahkan ditulis di kolom komentar. Ini tahap awal ya, teman-teman semua, untuk kita meraih kesembuhan. Oke, semoga bermanfaat dan semoga bisa diambil ya, kebaikannya di sini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya dengan tema penyakit jasmani, insyaallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.